Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Kanwil Ditjen Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, para pejabat eselon 3, eselon 4, para pegawai lingkup Kanwil KPPN Jakarta 3 dan KPPN Jakarta 7. Tidak lupa juga kami sampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Suyono Saputro selaku Kepala Unit Bintal dan Agama Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Bangsa Indonesia dikenal luas memiliki tradisi dan budaya serta kearifan lokal yang bermacam-macam. Satu di antaranya adalah tradisi munggahan, yaitu kegiatan berkumpul bersilaturahim masyarakat sebelum datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana tahun-tahun yang lalu telah dilakukan oleh kantor kita di gedung Otista ini, kegiatan munggahan tersebut. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin dan meningkatkan kebersamaan serta sinergi di antara pegawai sehingga dapat menopang kesuksesan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan di kantor sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, acara munggahan hari ini, hari Senin 12 April 2021, dilaksanakan secara hibrid, yaitu secara tatap muka dengan protokol kesehatan dan secara online diikuti oleh pegawai yang tidak hadir di ruangan hari ini. Adapun acara hari ini adalah yang pertama, sambutan Kepala Kanwil di DJPB Provinsi DKI Jakarta dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Kedua, ceramah tausiah dengan tema Diklat Ramadan Membentuk SDM Berintegritas. Ini adalah sebagai bagian dari bentuk capacity building SDM. Yang ketiga, ikrar saling memaafkan dan doa nanti dipandu oleh Bapak Ustadz Suyono Saputro. Yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara pertama, sambutan Kepala Kanwil Ditjen Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilanjutkan pemotongan tumpeng kepada yang terhormat Bapak Alfikar Siringoringo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati dan banggakan Pak Ustadz Suyono Saputro, Kepala Unit Bintal Keuangan. Yang saya hormati Pak Kabu, teman-teman eselon 3, para kabit, teman-teman eselon 4, sekarang namanya pejabat pengawas, teman pejabat fungsional, dan Kepala KPPN Jakarta 3 ada? Online. Oke, Jakarta 3, Jakarta 7, dan teman-teman semua di Kanwil maupun di KPPN Jakarta 3 dan 7. Dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan ridhonya kita bisa bertemu pada saat yang berbahagia ini dengan Pak Ustadz di sini, dengan bapak-bapak ibu-ibu semua secara hybrid. Jadi ada yang di ruangan ini, ada yang di rumah masing-masing, ataupun di mana saja. Yang penting bisa mengakses internet. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ini pertemuan kita ini pertemuan yang luar biasa. Kita harus bersyukur karena pada tahun ini menjelang puasa kita bisa bertemu. Kalau mungkin di bulan-bulan Januari ataupun sebelumnya karena masih PSBB, nah mungkin kesempatan bertemu langsung seperti ini sangat sulit gitu. Bahkan menurut saya hampir 7 bulan di sini ya. Ini rasanya yang pertama kita ketemu dalam jumlah sebanyak ini. Biasanya lebih kecil dari sini, Pak. Nah, jadi memang luar biasa pada pagi hari ini gitu buat saya nih.
Jadi memang COVID telah membawa kita ke dunia baru. Dunia baru dalam arti pekerjaan kita, memang kita sudah diinisiasi untuk menggunakan teknologi secara maksimal. Namun belum maksimal kita gunakan sebelum COVID. Nah, COVID ini memaksa kita untuk mempercepat implementasi pekerja yang menerapkan teknologi tinggi, gitu, khususnya teknologi komunikasi. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu, tentu ini membawa dampak besar kepada kita keseluruhan. Kita beruntung, kita PNS tidak ada isu-isu yang dialami oleh teman-teman kita di swasta, di mana perusahaan mereka itu terganggu produksinya, terganggu eksistensinya. Kita di Kementerian Keuangan khususnya malah dituntut bekerja ekstra keras di masa pandemi ini, khususnya kita di Kanwil dan KPPN. Karena kita adalah garda terdepan Kementerian Keuangan untuk menyalurkan APBN yang kita kelola. Kalau teman-teman di anggaran, teman-teman di Ditjen lain, eselon 1 lain, masih bisa tarik napas, masih bisa agak santai sedikit setelah mereka melakukan pekerjaannya, rasa-rasanya kalau kita di DJPB gak ada waktu untuk itu. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu, selain kita mengerjakan tugas kita dengan baik, kita juga harus memperhatikan prokes yang sangat ketat demi kesehatan kita bersama dan juga keluarga yang kita cintai. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu, walaupun saat-saat ini kita telah sedikit melonggarkan WFH dan WFO, nah saya berharap kita tetap menjaga prokes. Walaupun kita bersyukur kita sudah menerima vaksin kedua semuanya gitu. Nah, jadi Bapak-Bapak dan Ibu, itu yang sangat penting saya sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu. Nah, saya nggak tahu ke teman-teman, kalau kami tahun lalu kebetulan saya masih di Babel di Pangkal Pinang. Nah, Lebaran tahun kemarin pun kami tidak bisa pulang ke rumah masing-masing. Jadi saya sudah merasakan itu tidak berlebaran dengan keluarga dan teman-teman, apalagi khususnya ibu-ibu. Jadi saya nggak tahu di sini, tapi saya bersyukur kalau pengetahuan saya mayoritas bapak-bapak dan ibu-ibu bisa ketemu, bisa bercendera gurau dengan keluarga pada saat lebaran, walaupun sangat dibatasi mobilitasnya gitu. Tapi teman-teman kita di tempat lain double penderitanya, karena memang tidak bisa keluar dari kota di mana mereka mengabdi. Kita juga berharap tahun ini keadaan berubah. Semoga dalam sisa waktu nanti Ramadan ini kita mendoakan semua sehingga kondisi jauh lebih baik, sehingga di Lebaran nanti, di hari Idul Fitri nanti kita bisa ketemu dengan keluarga masing-masing. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah kita di Kementerian Keuangan, nah khususnya Ditjen Perbendaharaan, seperti pesan daripada pimpinan kita, Pak Dirjen kita yang baru, bahwa tugas kita memang sangat penting di masa pandemi ini, karena kita tidak bekerja hanya untuk diri sendiri dan kementerian yang kita layani, tetapi jauh daripada itu, karena kita menggerakkan ekonomi nasional, bahkan ekonomi dunia. Nah, oleh sebab itu, Bapak-bapak dan Ibu, kita harus fokus dan total mengerjakan pekerjaan kita, khususnya di masa resesi ini. Jadi kalau tadi pandemi, nah kita penanganan COVID sudah, nah sekarang tugas kita adalah PEN, Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi kita semua wajib mendukung pimpinan kita untuk
melaksanakan tugas kita dengan baik, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Secara khusus, kita juga di tahun ini, kita menjadi roll out sakti untuk semua KL di tahun ini. Dan itu tugas berat. Kita kemarin dan 2-3 tahun berturut-turut sudah melakukan piloting. Nah, piloting itu dengan jumlah KL yang terbatas dan jumlah yang tingkat kompleksitasnya juga terbatas atau tidak terlalu rumit. Nah, kalau tahun sekarang semua KL akan kita layani, akan kita arahkan menggunakan sakti. Oleh sebab itu, teman-teman yang secara khusus sudah dididik menjadi Master of Trainers. Nah, dan yang saya tahu para Master of Trainers ini di bulan Ramadan ini akan melakukan training khusus kepada para trainers. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan melatih para user ID, user sakti. Jadi ini tugas berat. Makanya saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu yang sudah dilatih menjadi trainers of trainers, trainers of training, dan juga masternya, supaya dengan penuh dedikasi melakukan tugasnya dengan baik, walaupun saya tahu ini di bulan suci, bulan Ramadan. Jadi bapak-bapak dan ibu, saya kira juga nanti Pak Ustadz akan menyampaikan di bulan Ramadan bukan berarti dispensasi pekerjaan, Pak ya. Nah, jadi produktivitas tetap kita lakukan, kita tingkatkan kalau boleh, tetapi tidak boleh makan dan minum. Nah, biasanya kita makan dan minum, nah tapi hari ini mulai besok, nah kita diminta untuk berpuasa sekaligus produktif. Makanya malam kata Bapak, jadi bisa makan tapi malam, jadi tertunda aja. Nah cuma mungkin Bapak-bapak dan Ibu seperti Pak Holwan, siapa lagi yang dulu kemarin kena positif, nah saya nggak tahu efeknya ke bulan Ramadan, tapi saya yakin kuat Pak Holwan ya. Nah jadi saya yakin kuat, mudah-mudahan nanti bertambah baik lagi. Tapi bapak-bapak dan ibu yang sudah ada penyakit bawaannya, tolong diminta berhati-hati supaya tidak menimbulkan efek yang tidak kita inginkan gitu. Walaupun kita sudah dapat vaksin. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah hari ini kita mengadakan capacity building, judulnya juga bagus ini. Jadi yang saya katakan tadi sesuai dengan judulnya, Diklat Ramadan membentuk SDM berintegritas. Nah, saya kira pas itu. Jadi kalau di Ramadan kita bisa nahan haus dan lapar, nah otomatis yang lain juga bisa kita tahan. Sehingga integritas kita tidak diragukan. Itu saya kira yang penting. Makna lebaran yang saya tahu, makna puasa yang saya tahu itu dia. Kita harus mengekang segala keinginan-keinginan yang tidak pas. Tidak hanya mengekang, tapi mengendalikan sebenarnya. Nah, lebih pada mengendalikan gitu. Bukan kita nggak makan tapi jamnya yang perlu kita sesuaikan gitu. Nah, bapak-bapak dan ibu, saya kira itu prinsip-prinsip yang ingin saya sampaikan. Jadi bapak-bapak dan ibu, kita hari ini pembinaan mental agama Islam ini. Jadi spiritual, pembinaan mental. Mental itu ada beberapa gitu Pak ya. Salah satunya adalah spiritual. Yang lain lagi ada mentalnya gitu Pak ya. Nah jadi yang ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Pak Siono. Nah Pak Siono ini sepanjang saya tahu luar biasa beliau. Jadi beliau ini Ustadz kita di Kementerian Keuangan dan pengalaman beliau juga bagian ceramah menceramai udah bagus Pak ya. Sudah long list lah, udah sangat panjang dan sudah terbukti gitu. Jadi mungkin nanti kalau ada tanya jawab biasanya Pak ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu bisa berkonsultasi mungkin seputar Ramadan yang dikaitkan dengan Kementerian Keuangan gitu.
Kalau ustadz yang lain mungkin nanti yang umum tidak paham dengan kondisi kita di dalam, tapi beliau ini luar dalam. Jadi ada nilai lebih beliau. Jadi mungkin bisa kita manfaatkan secara maksimal. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Penutupnya terima kasih kepada Pak Kabu dan semua panitia yang telah bekerja keras untuk mengatur acara ini, karena dirapatkan baru hari Jumat, sekarang bisa terwujud, itu suatu hal yang luar biasa. Dan terima kasih juga kepada Bapak-bapak dan Ibu sudah hadir di tempat ini dan hadir melalui Zoom. Semoga acara kita hari ini dapat menjadi membawa berkah bagi kita semua dan menjadi amal baik kita, sehingga dan mudah-mudahan dicatat oleh malaikat gitu Pak ya. Nah, itu yang kita harapkan, semoga kita juga semakin baik lagi hidup kita ke depan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Seperti saya katakan tadi, kebetulan saya udah ada janji di Juanda, jadi saya nggak bisa mengikuti acara sampai habis. Jadi mungkin nanti setelah acara pembukaan secara resmi saya akan melanjutkan perjalanan ke Juanda. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu, khususnya Pak Ustadz. Sebenarnya saya pengen juga mendengarkan ceramahnya Pak Ustadz dan kita belajar bersama-sama gitu. Namun apa boleh buat, karena sudah janji di sana dan tugas. Nah, tugas kita udah dirancang sebenarnya rencananya mulai tadi pagi, tapi Bu Rita juga tadi pagi sama Bu Ayu tiba-tiba mengajak saya rapat. Nah, walaupun saya agak setengah-setengah, nah Bu Rita yang full karena saya sambil mengerjakan yang lain, tapi saya ngikutin jalan rapatnya gitu Bu Rita ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan Bapak Kakanwil untuk ke meja tumpeng. Dokumentasi sama panitia mohon bersiap-siap. Kami persilakan pada Bapak Kakanwil untuk memotong tumpeng dan menyerahkan kepada Pak Ustadz Suyono. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Alfikar Siringoringo selaku Kepala Kanwil Jajaran Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, karena Bapak memiliki agenda yang sangat padat, kami mempersilakan Bapak untuk meninggalkan acara ini.
Menginjak acara berikutnya, yaitu tausiah dari Bapak Ustadz Suyono Saputro dengan tema Diklat Ramadan Membentuk SDM Berintegritas. Pada akhir tausiah nanti dilanjutkan dengan ikrar dan berdoa dipimpin oleh Bapak Ustadz. Tapi nanti apabila Bapak menyediakan waktu tanya jawab, nanti kami persilakan. Baik, waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustadz Suyono. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan opak di pinggir kali. Karena belum kompak diulang lagi. Salam itu saling mendoakan, betul. Apalagi menjelang puasa ini kita harus saling mendoakan agar kita selalu sehat, selamat ya. Assalamualaikum kan keselamatan untuk Anda. Jadi mari kita saling mendoakan dan semangat menyambut Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Zoom pun semangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala Kanwil, Bapak Al-Fikr yang baru saja memberikan sambutan dan telah berlalu untuk tugas berikutnya. Yang saya hormati dan saya cintai saudara saya, ya Pak Basuki Kabu di Kanwil DJPB Jakarta, serta seluruh pejabat eselon 4, ya, seluruh pegawai, baik putra maupun putri yang saya cintai dan yang mencintai saya. Puasa dalilnya kita sudah paham. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya biasa nyari papan karena suka kalau ngajar pakai papan. Tapi ini mudah-mudahan bisa diingat. Dari perintah puasa ini agar diklat Ramadan betul-betul bisa bermakna sehingga menimbulkan integritas, kita lihat dulu perintahnya. Ada 3 kata kunci. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Karena ini panggilan khusus. Maka kita harus mengetahui posisi kita, benarkah kita sudah beriman? Karena ini yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, iman. Kata kunci pertama itu iman. Kemudian yang kedua, karena iman ini sebagai input. Kemudian yang kedua adalah asyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa, siam. Ya. Nah siam itu, ya, puasa itu kita sudah melakukan berapa tahun? Ada yang usianya sudah 50 tahun? Kalau akil balik 10 tahun, berarti 40 tahun kita diklat Ramadan. Mestinya udah jadi pakar-pakar. Udah 40 kali diklat ya Bapak Basuki ya. Udah ahli-ahli itu. Lulus harusnya. Tapi kok ya begitu-begitu aja. Nah ini mungkin nanti kita akan koreksi terhadap diri kita sendiri. Apakah siam, puasa ini yang kita lakukan sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian proses puasa ini tujuannya adalah takwa. Ini kata kunci yang ketiga. La'allakum tattaqun, takwa. Teman-teman sekalian, manusia dinilai kualitasnya bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya. Mulia atau tidaknya seseorang bukan karena cantiknya, bukan karena tampannya, bukan karena jeleknya, bukan karena hitamnya. Ini kalau saya kulitnya hitam kayaknya, tapi ya nggak apa-apa lah, hitam-hitam banyak yang nyari kayak kereta api. Ya. Manusia dinilai bukan dari itu semua, tetapi manusia dinilai dari takwanya.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Al-Quran surat Al-Hujurat. Jadi yang hitam gak usah rendah diri. Ya. Yang jelek gak usah nangis. Ya. Ya. Yang miskin juga jangan bersedih. Yang kaya janganlah bangga. Kok seperti lagunya Rhoma Irama? Karena semua itu adalah aksesoris dunia. Tetapi kita harus meraih takwa. Itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Ya. Nah, oleh karena itu iman sebagai input, puasa sebagai proses, takwa sebagai output. Di antara tiga ini, kalau puasa kita belum bermakna, berarti mungkin masih ada yang salah di antara tiga ini. Yang salah yang mana? Nah, agar puasa kita bermakna dan berkualitas, coba teman-teman kita lihat. Sekarang pertama dulu iman. Betulkah kita sudah beriman? Apa definisi iman? Nah, ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad akhbirni anil iman, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa sarrihi. Iman itu adalah engkau percaya, yakin kepada Allah yang maha mengawasimu. Yakin kepada malaikat Allah yang setiap hari mencatatmu, raqib atid. Yakin kepada kitab Allah, Al-Quran, untuk dijadikan pedoman hidup supaya lurus. Yakin kepada Rasul Allah sebagai suri tauladan yang kita ikuti. Yakin kepada hari kiamat, hari pembalasan. Sehingga kita berhati-hati di dunia ini karena semuanya akan dibalas dan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti di hari pembalasan. Yakin kepada takdir supaya hidup kita tenang, qanaah, dan syukur. Kata kuncinya sabar dan syukur. Orang itu akan bahagia kalau sabar dan syukur. Kalau kita selalu sabar dan syukur, insya Allah subur seperti Pak Basuki itu. Waduh, Masya Allah. Ini tanda-tandanya orang sabar dan syukur. Insya Allah ya. Kelihatan kok ayam ya kan. Gitu. Itulah kebahagiaan hidup. Yaitu ketika kita selalu sabar dan syukur. Maka kita harus selalu sabar dan syukur. Tidak dikatakan sabar kalau ada batasnya. Tidak dikatakan ikhlas kalau masih merasa sakit hati. Sudah paham ini? Saya ulang ya. Tidak dikatakan sabar kalau ada batasnya. Tidak dikatakan ikhlas kalau masih merasa sakit hati. Ibu-ibu pernah nggak merasa sakit hati? Di mana sakit hati? Di sini. Di sini ya Bu. Sakitku di sini. Saya tanya, Rasulullah pernah nggak sakit hati sama tetangganya, sama istrinya? Pernah nggak? Dendam pernah nggak dendam? Enggak ya. Rasulullah itu luar biasa, makanya di dalam Al-Quran beliau digelari wa innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau berada dalam akhlak yang agung. Karena kalau akhlaknya orang awam, jelek dibalas kejelekan, buruk dibalas keburukan. Itu orang awam. Cacian dibalas dengan cacian. Akhlaknya orang awam. Kita berkendara di jalan raya mau tabrakan, udah tahu dia yang salah, dia yang marah-marah, malah ngatain monyet lo, kita balas apa? Ya itu kira-kira gitu. Itu awam, jadi masih memuntapkan hawa nafsu. Nah, padahal ini puasa nanti adalah mengendalikan hawa nafsu. Nah, kalau akhlaknya orang yang khusus, ya bukan orang awam, orang yang akhlaknya karim, mulia, akhlakul karim,
itu keburukan tidak dibalas keburukan, kejelekan tidak dibalas kejelekan, tetapi dia diam atau mengalah. Karena ada hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka muliakan tetangganya. Jadi Rasulullah itu kalau mau berangkat ke Ka'bah untuk sembahyang, untuk sholat, itu diludahin dari atas tebing sama tetangganya. Cus gitu. Rasul kaget lihat ke atas. Ya Allah, siapa yang ludahin? Kabur itu yang ludahin. Besoknya lewat, diludahin lagi. Karena saking bencinya itu tetangganya, seorang Quraisy. Suatu hari Rasul lewat, enggak diludahin. Rasulullah ya pangling, kok tumben hari ini libur. Yang ludahin. Itu Rasul manjat tebing, nanya ini orang ini kemana? Oh lagi sakit. Pantes sakit gak ngeludahin gitu. Rasul tuh balik kanan, ya Khumairo. Kalau manggil istrinya ya Khumairo Rasulullah itu. Ya Khumairo, ada makanan gak mau besok orang sakit? Oh ada ya Rasul. Rasul itu membawa makanan besok orang yang sakit yang biasa ngeludahin. Ini orang Kanwil DJBB ada nggak model begini? Ada musuh besarnya sakit ngeludahin, sakit ditengokin. Ada nggak? Itu ketika Rasul datang itu yang sakit itu sampai berlinang air mata. Ini orang apa malaikat? Orang kok nggak lumrah. Saya ludahin, saya sakitin, giliran saya sakit malah ditengok. Ini orang apa malaikat kok sabarnya luar biasa. Ini mikir ini yang sakit. Biasa kalau orang mau berpikir afala yaqilun itu mendapat hidayah. Benar ini akhirnya dia mendapat hidayah. Saya baca dalam kitab-kitab kalau orang yang sabarnya luar biasa itu Nabi itu, ulul azmi, kesabarannya luar biasa. Pantas dia mendeklarasikan Nabi, jangan-jangan benar ini. Akhirnya dia mengatakan, ya Muhammad, mulai hari ini saya percaya bahwa engkau adalah Rasul Allah. Saya ikut ajaran yang engkau ajarkan ya Muhammad. Itu Pak, jadi dakwah itu dengan akhlak yang karena akhlak agung yang ketiga itu yaitu keburukan dibalas dengan kebaikan. Kejelekan dibalas dengan kebaikan. Ngasih ludah dibalas dengan ngasih buah. Ibu-ibu sanggup nggak kira-kira Bu? Ada tetangganya suka gangguin, pokoknya sudah resek dah tetangganya. Giliran sakit, ibu mau nggak nengokin? Ngapain? Malah sampai berikrar, saya haram menginjak rumah kamu. Ada yang model begitu ya? Ya Allah, itu. Jadi iman itu yang ingin saya sampaikan, iman itu adalah sebuah keyakinan yang mendalam bahwa kita itu diawasi oleh Allah, dicatat malaikat Allah, malaikat-malaikat yang lain itu juga akan meminta pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari pembalasan, hari kiamat, dan kepada takdir. Ini orang yang beriman. Mudah-mudahan iman kita semakin kuat. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua siam. Puasa kita apakah sudah pas? Nah kita baca dalam kitab fikih Ta'rifus Siam, definisi puasa itu apa? Bahwa disebutkan dalam kitab-kitab fikih siam, puasa itu adalah al-imsaku minal akli wasurbi wa ghosayanin nisa min tulu'il fajri ila ghurubis samsi bin niyati at-ta'abudi ilallahi ta'ala. Puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri, min tulu'il fajri dari terbit fajar ila ghurubis syamsi sampai terbenam matahari, dari subuh sampai maghrib. Bin niyati at-ta'abudi ilallahi ta'ala.
yang dilandasi niat karena ibadah kepada Allah Ta'ala. Inilah diklatnya di sini, diklatnya. Kita dilatih. Wong yang halal boleh saja suruh nahan, betul? Makan boleh apa enggak? Boleh, tapi nanti nunggu maghrib. Minum boleh enggak? Boleh, tapi nanti nunggu maghrib. Hubungan suami istri boleh enggak? Boleh, tapi nanti nunggu kok maghrib habis traweh. Masa iya habis maghrib tong-tong deng langsung ayo Bu main Bu. Ya Allah, ya paling enggak makan korma dulu. Gitu. Ya itu ini diklatnya. Ini halal, sementara ditahan, dilarang. Ya. Ini latihannya di sini, yaitu melatih mengendalikan hawa nafsu. Kenapa? Semua karena dilandasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi orang yang sakit hati itu keliru. Kenapa? Karena hidup kita ini untuk Allah bukan untuk manusia. Betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Jadi ridho Allah apa ridho manusia? Ridho Allah. Kalau ada manusia yang menyakiti kita, sakit hati enggak? Oh, masih berat Pak Basuki. Jangan sakit hati Bu, ikhlaskan ya supaya kita tenang. Sebab kalau kita bermusuhan sama tetangga satu gang, kita mau pulang kantor, dilihat, ada dia, muter gangnya malah jauh. Malah capek sendiri, betul enggak? Udah, ikhlaskan, maafkan. Maka mulai saat ini saya berharap teman-teman semua mari kita ikhlaskan orang-orang yang sudah menyakiti kita. Siap? Mari kita maafkan orang-orang yang sudah mendolimi kita. Siap? Masih pada berat ya Pak Basuki. Itu kita insya Allah akan bahagia, tenang. Ya, nggak usahlah sudah. Kenapa? Hal ihsan ilal ihsan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan. Jadi kita jangan pernah merasa bosan berbuat baik, jangan pernah menyesal berbuat baik. Sebaliknya orang yang berbuat buruk sesungguhnya keburukan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil zarah pasti akan ada balasannya, dan barang siapa yang berbuat keburukan, kejahatan sekecil zarah pasti juga akan dilihat balasannya. Akan kembali kepada diri sendiri. Maka orang yang hatinya bersih, ikhlas, tidak sakit hati, insya Allah itulah orang yang berbahagia. Kita selalu berdoa supaya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya robbal alamin. Termasuk sama suami istri. Jangan sakit hati sama suami. Bu, gak boleh sakit hati sama suami. Bapak-bapak juga gak boleh sakit hati sama istri. Pak, jangan sakit hati sama istri. Kita harus saling mengalah. Sehingga keluarganya harmonis, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti rumah tangga Rasul, al-baiti jannati, rumah tanggaku surgaku. Bapak-bapak saya tanya jawab yang jujur. Pak, jujur. Kalau masuk ke rumah serasa masuk surga apa neraka? Ya itu makanya harus jadikan surga. Bu, jawab yang jujur. Ibu masuk ke rumah serasa surga apa neraka? Surga. Alhamdulillah. Ciptakan seperti laksana di surga. Tenang, adem, ayem, tentrem. Bapak pulang udah disiapkan teh manis. Pak, ini teh manisnya. Sebab kalau nggak disiapin teh manis, takutnya nanti nyari teh manis di luar. Ya, makanya harus, Rasul itu luar biasa sebagai suri toladan. Beliau itu dari cara manggilnya mungkin beda sama kita. Rasul itu nama istrinya siapa? Siti Aisyah. Beliau kalau memanggil Siti Aisyah itu bukan Sah Aisyah, bukan.
Beliau memanggilnya ya Humairo. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, cantik jelita. Itu istrinya seneng banget. Wong manggil nggak bayar aja kok repot. Betul. Panggil yang kira-kira istrinya seneng. Gitu. Jangan mentang-mentang sekarang sudah makmur, udah di Kementerian Keuangan, istrinya udah subur, dipanggil mrot gemrot dikit teh manis, kenapa mrot? Ya kasihan lah, ya jangan begitu ya. Walaupun gembuk ya biarin aja. Manggilnya yang kira-kira seneng. Ya alhamdulillah nggak usah pakai kasur ya. Pokoknya disyukuri semuanya disyukuri. Jangan memanggil istri yang tidak baik. Contoh ya Humairatu. Nah, nanti bapak-bapak kalau nggak percaya pulang praktekin. Sampai rumah ketok pintu. Assalamualaikum ya Humairo, tolong buatkan teh manis. Istrinya kaget. Humairo siapa sih Pak? Malah jadi keliru, salah paham. Ya udah kalau Humairo takut salah paham, sekarang status di HP masing-masing coba diganti. Kalau bapak-bapak manggil istri apa? Siapa? Mama. Istri manggil ke suaminya apa? Papa. Gitu. Jadi mama sama papa gedang. Ya, apa Abi atau Umi? Ya udah. Paling tidak panggil yang istrinya seneng. Statusnya dulu aja. Habibiku, wah, cintaku, sayangku. Nah, apalagi panggilan yang kira-kira istrinya seneng. Jantung hatiku, belahan jiwaku. Itu kalau ditulis di status Pak Basuki, Masya Allah begitu sampai rumah istrinya ngelihat, waduh suami saya cinta banget sama saya. Pret, padahal belum tentu. Tapi paling tidak panggilan itu, ya ini kalau nggak percaya nanti boleh dilihat. Saya tuh manggil istri Habibi, ya, Habibiku, XL, yang XL gitu. Habibiku, ya, cintaku gitu. Jangan manggil yang tidak baik. Ini menurut saya termasuk bagian dari menjaga keharmonisan. Nah, yang ketiga output puasa apa? La'alakum tattaqun. Jadi inputnya iman, prosesnya puasa, kita dilatih menahan diri supaya kita tidak serakah sehingga integritas bisa terjaga. Ya. Kalau kita tidak mampu menahan diri, ya kita hidup boros, hidup serakah, memperturutkan hawa nafsu, akhirnya larinya kepada memperkaya diri sendiri. Akhirnya menjadi tidak berintegritas. Jadi kalau kita mampu menahan diri, mampu menjalankan puasa dengan baik, insya Allah akan dapat menjaga integritas. Insya Allah. Maka hasil dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Takwa itu masdarnya al-waqo. Maknanya berhati-hati. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang berhati-hati. Kalau para ulama atau para wali itu sifatnya warok. Sangat berhati-hati tentang halal dan haram, boleh dan tidak. Itu sangat berhati-hati. Kenapa? Awas, semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir. Maka dia bersikap hati-hati. Seperti ketika Khalifah Umar bin Khattab bertanya kepada penasehatnya, ya sahabat cendekiawan muslim bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Wahai Ka'ab, apa menurut engkau takwa itu? Ka'ab bin Malik menjawab, bagaimana jika Tuhan berjalan dan dalam perjalanan itu penuh dengan onak dan duri? Oh, saya akan berhati-hati supaya tidak tertusuk oleh duri. Nah, itulah takwa Tuhan. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan onak dan duri, maka kita harus berhati-hati jangan sampai tertusuk oleh duri. Kita baru keluar rumah saja naik busway. Di busway itu kalau pagi wangi-wangi, ya, roknya mini-mini, ada yang bening, putih, mulus, itu sudah termasuk duri. Betul? Hati-hati dengan duri. Dan di dunia ini banyak sekali duri-duri. Maka orang yang takwa itu orang yang berhati-hati. Nah, kita sudah didiklat oleh Ramadan
ya, selama puluhan tahun. Maka mari kita mencoba untuk muhasabah diri kita, apakah iman kita yang belum, atau puasa kita mungkin yang belum sesuai dengan proses dan takrifus siam, definisi puasa, atau juga mungkin belum kita mengenali tentang karakter takwa. Maka kalau masih ada waktu, saya ingin menjelaskan indikator orang-orang yang bertakwa. Masih ada waktu berapa menit nih kira-kira Pak Basuki? Saya sih mau ngomong aja. Ya. Atau mungkin ada tanya jawab dulu, ya santai saja. Kita kan satu keluarga, keluarga besar Kementerian Keuangan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang di Zoom ada yang mau ditanya? Teman-teman yang di Zoom malah biasanya lebih serius ini. Karena menghadap layar. Kalau di sini kan banyak pemandangan. Silakan. Kalau enggak, saya lanjutkan sedikit lagi. Ya, catatan boleh dicatat, tapi kalau misalnya ada yang angkat tangan, saya siap. Indikator orang yang bertakwa, bahwa orang yang bertakwa itu pertama adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, dan inilah yang disebut dengan al-akhlaqu ma'allah, orang yang berakhlak, yang berperilaku baik kepada Allah. Yang kedua, indikator yang kedua, orang yang menjadikan Rasul sebagai suri tauladan. Orang yang bertakwa menjadikan Rasul sebagai suri tauladan dalam kehidupan, sebagai panduan dalam kehidupan. Rasul itu orang yang tidak menyia-nyiakan waktu. Ini Ramadan kadang-kadang kita, mumpung Ramadan, ya kita bukan meningkatkan etos kerja, malah kebanyakan tidur. Karena tidurnya orang puasa adalah ibadah. Jadi ini bukan hanya di sini Pak Basuki, di kantor pusat Masjid Al-Amin, Al-Amanah itu kalau habis duhur seperti ikan asin. Jejer-jejer banyak banget. Masya Allah. Lagi pada kemana? Ibadah. Ibadahnya tidur. Ya, itu hadisnya hadis palsu, ya, hadis dhaif, ya. Jadi itu jangan diikutin. Ya kalau istirahat boleh, sedikit boleh istirahat, bukan berarti dilarang. Boleh istirahat nggak masalah, apalagi jam istirahat juga sampai jam 1 kan ya biasanya. Silakan istirahat nggak apa-apa. Ya. Karena tidur itu kan juga fitrah, apalagi malamnya tahajud, qiyamul lail, tilawah Quran, ya pantaslah ya ngantuknya. Makanya saya sangat menghormati orang-orang yang mengantuk ya. Para pengantuk-pengantuk yang terhormat, mari kita lanjutkan. Ya, jangan dilarang ya. Ya. Cuman tetap integritas kita jaga, produktivitas etos kerja kita tingkatkan. Jangan main yang tidak berguna. Kenapa? Seseorang yang baik agamanya adalah yang meninggalkan waktu yang tidak bermanfaat. Al-wajibatu aksaru minal awqat. Sesungguhnya kewajiban-kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Jadi ya kalau bisa ya jangan sampailah kita misalnya Ramadan malah main gaple. Keteplak, lembur. Dari jam 11, jam 10 ya, habis tarawih jam berapa? Jam 10 sampai menjelang subuh masih main gaple, keteplak. Saya pernah tuh pas mau kuliah subuh lewat, kaget, diumpetin tuh gaplenya. Wah kenapa, ada apa? Enggak apa-apa. Enggak dosa ya Tat. Lagi iseng nih sambil nunggu sahur. Main gaple iseng. Dosa enggak Tat? Ya kalau masalah dosa itu kan urusan Allah. Ya kalau gaple itu yang menentukan dosa itu Allah. Tapi kalau gaple itu baik apa enggak baik itu bisa diukur kok. Karena ukuran kebaikan atau tidak baik itu cara ngeceknya gampang. Kalau amal yang baik itu dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Itu pasti cocok. Tapi kalau perbuatan yang buruk atau dosa dimulai dengan bismillah enggak cocok, diakhiri alhamdulillah juga enggak cocok.
Sekarang misalnya kita mau melakukan kebaikan, mau baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok gak? Cocok. Mau berangkat kerja, Bismillah tawakkaltu 'alallah. Cocok gak? Cocok. Tapi kalau mau main gaple, sudah kumpul 4 orang, berhubung sudah kumpul semua, mari kita awali pengocokan gaple ini dengan sama-sama membaca basmalah. Cocok gak kira-kira? Enggak cocok. Begitu selesai tutup, mari kita akhiri dengan alhamdulillah karena kita mau sahur. Cocok gak kira-kira? Enggak cocok. Nah, berarti gaple itu baik apa enggak baik, Bu? Masa istrinya ditinggal hanya gara-gara main gaple, kasihan teman-teman, ya kan? Ya, makanya ya kita jaga. Jadi kita mencontoh Rasul, karena orang yang bertakwa itu orang yang mencintai Rasul dan dekat kepada Rasul, mau menjadikan Rasul sebagai suri tauladan. Orang yang bertakwa adalah orang yang ketiga yang menjaga hubungan yang baik kepada sesama manusia, hablum minan nas. Hablum minallah, hubungan yang baik kepada Allah tidak akan berarti tanpa menjaga hablum minan nas. Karena nanti akan menjadi al-muflis, orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Orang yang datang pada hari kiamat membawa amal yang banyak, amal baik sholatnya, amal sedekahnya, amal puasanya, dan lain-lain. Tetapi dia juga banyak mendolimi sesama manusia, banyak menyakiti hati sesama manusia, banyak merugikan sesama manusia. Sehingga nanti akan ada tuntutan dari orang-orang yang dizolimi, karena di akhirat sudah tidak membawa apa-apa kecuali hanya amal kebaikan, maka amal kebaikannya dibuat bayar orang-orang yang sudah dizolimi. Ternyata amal baiknya sudah habis, orang yang menuntut balas masih banyak, bangkrutlah dia. Maka kita harus menjaga hubungan yang baik kepada sesama manusia. Ingat, nanti akan ada balasannya. Maka di antara tazkiyatun nafas, pensucian jiwa yang sangat efektif adalah dzikrul maut, mengingat mati. Kan wali juga sudah ngingetin. Orang kaya mati, orang miskin. Ayo bantuin gitu dong. Yang di Zoom juga bantuin biar kita ingat ya. Maksudnya persiapannya lebih mantap, betul? Betul. Semangat, tuh betul katanya. Orang kaya mati, orang miskin. Mati, Rakyat biasa. mati, Terima, tukang patri, mati, gubernur, mati, tukang cukur, mati, Pak Ustadz, mati, belakangan. Oh enggak. Belakangan dong, lah nanti yang ngisi ceramah siapa? Belakangan ya. Lanjut. Wali kota mati, sopir bis kota Mati. Pak Bupati mati, mati, tukang roti, Mati. Pak Presiden, mati, tukang uren, mati, Pak Kabu. Hidup. Berarti Bang Brady, Bapak Basuki. Ya pendek kata, pastilah kita akan mati. Nah yang penting itu persiapan kita menghadapi mati. Insya Allah. Kalau ingat ini, insya Allah kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir, indikator orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengingat dirinya dan tujuan hidupnya. Kita ini dari mana sih, Bu, Pak? Kita dari mana? Kebumen. Loh, kok Kebumen? Ya saya tuh Kebumen. Basuki Mojokerto ya. Maksud saya sebelum di Kebumen, sebelum di Mojokerto, di mana kita? Dari mana asal kita? Apa tugas hidup kita di dunia? Dan hendak kemana setelah kehidupan dunia ini?
Ingat itu. Kalau ingat ini, insya Allah dia akan menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa. Eling-eling ing donya tan lami mung. Nah, ini mic-nya bagus amat nih Pak Mariono. Yang nyeting siapa ini? Ada ahlinya ya. Tutup pondo donya kang kinawa mung aja padha turu. Malah podo turu. Ini orang Sumatera ada enggak? Cung, Sumatera. Ngerti enggak? Wong Jawa Sedang, Pak. ngerti. Wong Jawa podo menengo, wong Sumatera mongso ngerti yo. Ya eling-eling dunia, ingat kehidupan dunia itu enggak lama. Bukan harta benda dunia yang akan kita bawa. Apa yang kita bawa? Namung amal soleh kang kinawa. Aduh, ayem rasanya ya. Aduh, tunggu maghrib. Nguro-uro nembang ini. Jadi hanya amal soleh yang nanti akan kita bawa. Maka kehidupan dunia ini tidak ada lain kecuali berbuat soleh. Kalau orang barat mengatakan jargon time is money, kalau kita mengatakan time is amal soleh. Waktu adalah berbuat kebaikan. Kipas-kipas buah manggis, puas gak puas waktunya habis. Saya sudah 45 menit ini Pak Basuki. Ya nanti kalau kurang puas kita ketemu lagi lah di lain waktu ya. Saya kira itu, terima kasih dan mungkin ada tanya jawab, silakan. Tadi seperti kata Pak Kakanwil ya seputar Ramadan di kantor kita. Ya. 5 yang harus kita jaga, integritas, ya, profesionalisme, kemudian sinergi, kemudian pelayanan, kemudian kesempurnaan. Sinergi kita harus mau saling silaturahim. Profesional kita bersungguh-sungguh, produktivitas, ya, kapabilitas kita tingkatkan. Ya. Kemudian pelayanan ya kita harus melayani dengan baik. Nahnu khodimatul umat, kita ini adalah pelayan umat. Kesempurnaan kita terus berinovasi untuk menjadi lebih baik. Termasuk Ramadan ini harus lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Amin ya robbal alamin. Silakan, ada? Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Ya silakan Pak Mariono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya bertanya, ini masih rangkaian di bulan Ramadan. Saya menunggu-nunggu sampai Idul Fitri, ternyata Pak Ustadz enggak sebelum sampai Idul Fitri. Nah saya tanyakan, biasanya kebiasaan kita menjelang Idul Fitri mudik Ustadz ya. Kita mudik ke kampung halaman karena silaturahmi dengan orang tua atau ibu bapak di sana. Lantas sebelum Lebaran biasanya kita kan lupa membayar zakat fitrahnya. Ataupun juga kita keluarkan zakat malnya ya, zakat malnya. Nah itu yang saya tanyakan Ustaz, sebaiknya kita berbayar zakat fitrah di tempat kita asal atau nanti di kampung? Kedua, zakat mal yang seharusnya kita keluarkan, itu kalau kita belikan sembako atau apa, kita bayarkan di kampung itu boleh apa enggak? Itu aja saja. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk afdolnya zakat fitrah maupun zakat mal itu diberikan sesuai dengan asnafnya, ya fuqara wal masakin, ya, fakir dan miskin, baru yang lain. Dan saya kira untuk di Indonesia masih sangat banyak ya fakir dan miskin. Nah, apakah di lingkungan kantor, apakah di kampung, itu sesuai dengan fikih aulawiyat, fikih prioritas, mana yang paling membutuhkan. Kalau di kota mungkin ya sudah termasuk lebih sejahtera, ya
lebih baik diberikan di kampung kita, saudara kita. Kenapa? Karena memang Al-Qur'annya memerintahkan begitu. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba. Ya. Jadi kita memberikan bantuan itu untuk berbuat baik kepada manusia, itu urutannya adalah kita berbuat baik kepada orang tua. Tetapi kalau orang tua itu adalah tanggungan kita. Tetapi kalau kerabat, zakat itu boleh diberikan kepada kerabat yang fakir dan miskin. Bahkan anjurannya untuk infak, zakat, sedekah itu kerabat kita yang sangat fakir dan miskin itu lebih diutamakan daripada orang lain. Kecuali kerabat dekat kita, Pak D, Pak Le, Bude, Bule, itu sudah mampu, tidak kategori fakir miskin, boleh kita memberikan yang lain. Kalau cukup uangnya, ya semuanya kita kasih. Fakir miskin, kerabat kita dulu, kemudian fakir miskin, tetangga kita, dan orang lain. Begitu Pak. Jadi Pak Mariono nanti tinggal menilai, ini prioritas di kantor kita, lingkungan kita di Jakarta atau prioritas di kampung. Kira-kira mana yang paling membutuhkan? Dan diberikan kepada orang yang paling membutuhkan, itulah yang membahagiakan fakir dan miskin. Insya Allah. Seperti itu ya Pak. Baik, yang lain masih ada? Izin boleh bertanya Pak? Ya, silakan. Ya, langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, saya menyimak dari Zoom Pak, karena menyambi dengan kerjaan. Ingin saya tanyakan bahwa di bulan Ramadan ini kan salah satu amal yang utama adalah memberi sedekah, ya sedekah. Kemudian Allah juga menyenangi amal ibadah yang walaupun kecil tapi rutin dilaksanakan. Nah ini kaitannya dengan kami yang ASN yang sudah jelas penghasilannya tetap gitu ya. Jadi dari penghasilannya tetap kami sudah memperkirakan berapa zakat infak sedekah yang perlu kami salurkan. Nah apakah dalam memberikan sedekah itu misalnya kita dalam 1 bulan ini penghasilan sudah ketahuan katakanlah 1 juta misalnya. Apakah 1 juta langsung kami salurkan pada satu hari atau kita bagi-bagi nih untuk menjaga kontinuitas ibadah harian kita? Itu baiknya bagaimana Pak Ustadz? Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Rusdi. Ya, jadi betul sekali apa yang disampaikan Pak Rusdi bahwa infak sedekah itu sebaiknya rutin dilakukan. Nah, khusus untuk bulan Ramadan ini sebaiknya ditingkatkan. Kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW, as-sabiqunal awwalun, mempersiapkan diri bulan Ramadan ya 3 bulan sebelum Ramadan. Bahkan doanya kan Allahumma barik lana fi Rajab, ya wa barik lana fi Sa'ban, wa balighna Ramadan. 2 bulan sebelumnya. Berarti ya sebelum bulan kedua sebelum Ramadan itu kita sudah mempersiapkan diri. Jadi saya kira ini hal yang sangat baik terus kita tingkatkan ya sehingga kita bisa memberikan secara rutin kepada orang-orang yang memang biasa kita kasih. Dan apabila kita meningkatkan infak sedekahnya di bulan Ramadan ya dibagi-bagi paling tidak apa yang sudah biasa kita berikan itu tidak berkurang sehingga nanti takutnya kecewa. Kalau bisa malah kita tingkatkan di bulan Ramadan karena ibadah bulan Ramadan sesuai dengan sabda Rasulullah dalam hadis yang sahih, amalan sunnah diberikan pahala wajib, amalan yang wajib akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi ini saya kira bahkan ada kebiasaan orang-orang Arab ketika bulan Ramadan mereka justru libur bekerja untuk meningkatkan ibadah bulan Ramadan, bahkan tabungan mereka ya dipergunakan untuk mengambil keberkahan bulan Ramadan. Jadi saya kira hal yang sangat sinkron Pak Rusdi, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kita tingkatkan dan apa yang sudah kita lakukan biasanya juga bisa kita laksanakan. Gitu Pak Rusdi ya. Baik.
mohon Mbak, masih ada yang maksud saya gini Pak, Ya, silakan. karena penghasilan kita sebagai ASN kan sudah jelas nih berapa. Nah, misalnya saya bisa tiap dalam 1 atau 2 bulan ini mempersiapkan Ramadan sudah jelas nih berapa sebagian harta saya yang perlu saya salurkan, apakah itu zakat, infak atau sedekah. Nah, ketika saya sudah menyisihkan ini, apakah bagusnya kita bolehkah kita sisihkan supaya tiap hari ada kontinuitas sedekah saya, ataukah memang sekaligus kita berikan? Kalau kita menyisihkan sebagian seolah-olah kan kesannya menunda-nunda dari yang sudah jelas kita salurkan gitu Pak. Ya, prinsipnya kalau teknis pembayaran ya bisa saja. Tetapi ada sebuah aturan bahwa sebaiknya kewajiban itu disegerakan. Jadi kalau dananya itu dana zakat, ya dana zakat karena zakat itu kan wajib, ya, itu sebaiknya segera ditunaikan atau diselesaikan. Tetapi kalau yang sifatnya infak atau sedekah itu bisa dibagi-bagi sampai dengan akhir Ramadan, begitu. Tapi kalau sifatnya wajib itu segera ditunaikan. Kenapa? Hikmahnya jangan sampai kewajiban ini masih tertunda di kantong kita, keburu ya takdir Allah misalnya kita meninggal dunia. Jadi kewajiban itu belum tertunaikan. Tetapi kalau yang sifatnya infak sedekah itu kan boleh-boleh saja, sunnah itu boleh di sharing sampai akhir Ramadan. Jadi saran saya kalau yang wajib segera diselesaikan, kalau yang sunnah boleh di-share sampai akhir Ramadan. Begitu Pak Rusdi. Ya. Terima kasih. Yang lain? Ya, silakan satu lagi mungkin ya. Ya, baik. Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan 2 pertanyaan tadi terkait uang ya, mungkin karena kita dari pegawai Kementerian Keuangan ya, jadi bahasanya uang. Jadi biar lengkap saya juga nanya tentang uang juga Pak Ustadz. Ini terkait tadi dibahas tentang zakat mal ya. Jadi setiap tahun selalu menjadi perdebatan, terutama buat saya pribadi ya, terkait perhitungan zakat mal yang tepat itu seperti apa. Ada 2 informasi ya yang saya dapat ya terkait itu. Pertama adalah sudah disimpan selama setahun, kemudian sudah dikurangi kebutuhan dan sebagainya macamnya. Kemudian boleh karena kami menerima penghasilannya tiap bulan itu dipotong per bulan. Nah itu mungkin mohon pencerahannya seperti apa yang tepat untuk kami ya, kondisi seperti kami ya. Kemudian satu lagi terkait penyampaian zakatnya ini beberapa kali, mungkin hampir setiap tahun saya menitipkan misalkan ke orang tua ya. Dan diinfokannya itu saya cuma memastikan apakah termasuk fakir atau miskin ya, seperti itu saja, atau mungkin yang 7 penerima zakat. Nah, kalau ternyata tidak sesuai dengan seharusnya, itu hukumnya seperti apa ya? Gitu, karena sebelum memberikan kami sudah konfirmasi bahwa oh ya ini penerima gitu ya, kata yang akan menyampaikannya baik itu orang tua maupun saudara-saudara gitu. Nah, tapi ternyata mungkin ya tidak termasuk gitu. Itu hukumnya seperti apa buat kami gitu ya. Seperti itu mungkin Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih. Jadi zakat mal itu ada 2 ketentuan yang mengikat. Yang pertama nisab, yang kedua haul. Ya. Nisab itu adalah batas, yaitu harta yang dimiliki selama haul 1 tahun. Nisabnya batasnya adalah 85 gram emas. Jadi kalau tabungan kita, karena ini kan kepegawai ya, kalau tabungan kita itu sudah senilai 85 gram emas ke atas, itu wajib 2,5% dizakati sebagai zakat mal. Ini dulu, yaitu harta tabungan atau simpanan, baik simpanan emas maupun simpanan uang. Yaitu setelah haul, setelah 1 tahun, yaitu masih di atas nisab, ya, 85 gram emas selama 1 tahun. Nah, bagaimana dengan zakat kita sebagai pegawai? Nah, zakat kita sebagai pegawai kalau sudah mencapai nisab per bulan, ya, kalau 85 gram emas dibagi 12 bulan itu kira-kira kemarin sudah dihitung itu sama amil zakat itu sekitar 6,5 juta kurang lebih ya. Nanti dihitung pasti harga emas sekarang berapa karena naik turun terus kan. Ya. Jadi kalau kita setiap bulan penghasilannya sudah di atas 6,5 juta,
Maka zakat profesi ketika kita menerima gaji, menerima TKPKN itu dipotong 2,5%. Ya, ini adalah pendapat dari beberapa ulama terkait dengan zakat profesi, meskipun ini masih ada yang kontroversi, dalam arti zakat profesi itu tidak ada. Tetapi kalau kita lihat dari fikul waki kekinian, masa iya petani yang dari dulu zaman dahulu kala ketika panen dizakatin, seorang pengacara misalnya Hotman Paris kalau muslim ya misalnya, pengacara muslim sekali terima 1,5 miliar masa nggak dizakatin, kan kurang adil. Dokter spesialis ya sekali operasi 200 juta, 1 bulan 30 kali operasi umpama, berapa juta itu? Kalau itu tidak dizakatin menurut saya tidak adil. Seorang petani yang capek-capek panen dizakati setiap panen, ini setiap gajian kok nggak dizakatin, jadi menjadi tidak adil. Maka untuk kehati-hatian dan juga untuk menjaga amanah harta, menurut saya kalau yang setiap bulan menerima penghasilan di atas nisab dizakati 2,5%. Nah bagaimana kalau misalnya sisanya? Nah ternyata dia seorang tabu, umpama gajinya gede ya kan, tukinya juga kemarin gede ya kan. Ternyata tiap bulan sudah zakat, 1 tahun ternyata masih ada tabungan 500 juta umpama ini ya kan. Itu juga dizakatin lagi 2,5% karena sudah nisab dan haul. Begitu. Cukup jelas sampai di sini? Cukup jelas ya. Nah bagaimana jika kita memberikan ke kampung misalnya kepada orang tua. Kalau orang tua menurut hemat saya sebaiknya itu menjadi tanggungan kita. Boleh dikasih infak sedekah, tapi kalau zakat kepada 8 asnaf, fuqara wal masakin, wal mu'allafin, al-ghorimin dan seterusnya. Nah bagaimana kalau kita tidak tahu, kita nitip, di sana jangan-jangan tidak diberikan kepada fakir miskin, itu tanggung jawab yang memberikan. Yang penting kita sudah memberikan amanah, tolong ini diberikan kepada fakir miskin, si A, si B. Fakir adalah orang yang sangat fakir, yaitu tidak punya persediaan untuk makan dan minum dalam sehari-hari. Itu fakir. Tidak punya persediaan untuk makan dan minum sehari-hari. Miskin adalah orang yang kekurangan, miskin. Jadi fakir itu paling parah, nomor 1, nomor 2 miskin. Makanya fuqara wal masakin. Ini yang menjadi perhatian kita. Begitu? Terima kasih. Baik ya, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya. Matur nuwun Pak Ustadz. Sami-sami. Apalagi Pak Ustadz ya sudah terima K3 Pak Ustadz ya. Cek. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, kami mohon Bapak Ustadz untuk memimpin ikrar saling memaafkan, kemudian ditutup dengan doa bersama. Ya, jadi kita mungkin doa, setelah doa baru salam-salaman ya, sambil berdiri ya, sambil keliling gitu ya. Baik teman-teman, mari kita saling berikrar untuk saling memaafkan. Teman-teman semua mau memaafkan saudara-saudaranya? Mau Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, mau sekali Pak Ustadz. Alhamdulillah, berarti kita sudah kosong-kosong. Maksud saya kita sudah saling memaafkan, mudah-mudahan tidak ada dosa di antara kita, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena malah itu adalah ridho birridho. Kita sudah ridho memaafkan saudara kita sudah memaafkan kita. Setuju? Setuju Bapak Ustadz. Mudah-mudahan Ramadan kita nanti bertemu dalam keadaan kita sudah suci, sudah bersih, sudah saling memaafkan. Mari kita berdoa. Amin ya rabbal alamin. Allah, dan setelah berdoa kita bersalaman sambil kemudian kita makan atau minum seadanya. Ya, yang penting sederhana tapi nikmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana
waliwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Maka berakhir pula lah acara pada siang hari ini. Kepada Ustaz Suyono Saputra, kepada panitia dan peserta yang hadir pada siang hari ini, saya selaku pengacara mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.